Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Science Maestro. Belajar sains asik ala master. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa selalu update video dari saya. Dan pastikan juga kalian klik tombol like jika menurut kalian video ini bermanfaat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang protista bagian pertama. Jika air kolam berwarna hijau, kemungkinan terdapat euglena di dalamnya. Euglena merupakan ganggang bersaut satu yang biasa hidup di air kolam atau air sawah. Euglena dikelompokkan ke dalam kelompok protista menyerupai tumbuhan karena memiliki sifat seperti tumbuhan. Meskipun demikian, euglena juga memiliki ciri-ciri yang menyerupai hewan. Ciri-ciri apa yang dimiliki euglena sehingga dikatakan euglena menyerupai tumbuhan dan hewan? Jika euglena memiliki ciri-ciri seperti hewan, mengapa euglena dikelompokkan sebagai protista menyerupai tumbuhan? Bagaimana pengelompokan protista berdasarkan ciri-cirinya? Untuk mengetahui jawabannya, simaklah video berikut. Kita akan bahas satu persatu ciri-ciri dari protista. Protista merupakan organisme bersifat eukariotik. Protista menjadi organisme eukariotik pertama hasil evolusi organisme prokariotik. Jadi dapat dikatakan bahwa protista merupakan organisme eukariotik yang paling sederhana. Protista ada yang bersifat uniseluler dan ada yang bersifat multiseluler. Setiap organisme protista uniseluler tidak dapat disamakan dengan sebuah sel tunggal dari manusia atau organisme multiseluler lainnya. Namun, protista uniseluler adalah suatu organisme yang sempurna, sama seperti tumbuhan atau hewan yang utuh. Sebagian besar protista memiliki metabolisme yang bersifat aerobik, karena memerlukan oksigen untuk melangsungkan respirasi selulernya. Organel sel yang berperan dalam tempat berlangsungnya respirasi sel yaitu mitokondria. Namun ada beberapa protista yang tidak memiliki mitokondria dan dapat hidup di lingkungan anaerob yang dapat melangsungkan proses respirasi selulernya. Berdasarkan cara memperoleh nutrisinya, protista dibedakan menjadi protista yang bersifat fotoautotrof dan protista yang bersifat heterotrof. Protista yang bersifat fotoautotrof memiliki kloroplas, sehingga dapat menghasilkan bahan organik dengan cara melangsungkan proses fotosintesis. Protista yang bersifat heterotrof memperoleh nutrisi dengan cara menyerap molekul organik dari lingkungan sekitarnya. Sebagian besar protista bersifat motil karena memiliki alat gerak berupa flagela atau silia. Silia dan flagela dapat menggerakkan sel dengan kekuatan denyutan berirama seperti halnya dengan dayung pada sampan. Reproduksi protista sangat bervariasi. Beberapa protista bereproduksi secara aseksual yang berlangsung dengan cara pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan spora. Ada juga protista yang bereproduksi secara seksual dengan cara konjugasi, yaitu dengan cara menukarkan gen-gen di antara dua individu yang kemudian akan dilanjutkan dengan reproduksi secara seksual. Protista dapat ditemukan hampir di setiap tempat yang berair. Protista pada umumnya menempati tanah basah, sampah, dedaunan, dan habitat darat lainnya yang cukup lembab. Di lautan, kolam, dan danau, protista banyak terdapat di dasar perairan yang menempel pada batu atau merayap di pasir dan endapan lumpur. Sebagian besar protista yang hidup di perairan dan memiliki klorofil berperan sebagai fitoplankton. Fitoplankton berperan dalam penyediaan energi di ekosistem perairan. Oleh karena itu, fitoplankton merupakan dasar bagi sebagian besar jaring-jaring makanan di laut dan di air tawar. Selain protista yang hidup bebas, ada juga protista yang hidup secara simbiosis dengan organisme lainnya.
hubungan simbiosis ini ada yang bersifat mutualisme, komensalisme, bahkan parasitisme. Protista yang hidup secara parasit bersifat patogen pada tubuh manusia dan hewan karena dapat mengakibatkan penyakit. Klasifikasi protista. Kini kita telah mempelajari ciri-ciri umum protista. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, protista dapat dikelompokkan menjadi protista menyerupai jamur, protista menyerupai tumbuhan, dan protista menyerupai hewan. Pada protista mirip jamur dibagi lagi menjadi 3, yaitu Myxomycota atau jamur lendir plasmodial, Acrasiomycota atau jamur lendir bersel 1, dan Oomycota atau jamur air. Sedangkan protista mirip tumbuhan dibagi menjadi Euglenovita, Pyrophyta, Chrysophyta, Bacillariophyta, Chlorophyta, Phaeophyta, dan Rhodophyta. Sedangkan protista mirip hewan terbagi menjadi Actinopoda, Foraminifera, Ciliata, Zooflagellata, Rhizopoda, dan Sporozoa. Kita akan bahas satu persatu mulai dari protista mirip jamur. Myxomycota. Sebagian besar Myxomycota berpigmen cerah, yaitu berwarna kuning atau oranye. Myxomycota banyak ditemukan di tempat-tempat lembab, seperti tanah basah, kayu lapuk, dan sampah basah. Semua Myxomycota bersifat heterotrof. Contohnya Myxomycota yaitu Fusarium, Arsyria, dan Lygogala. Dan memiliki fase makan berupa plasmodium. Berikut ini merupakan daur hidup dari Myxomycota atau jamur lendir plasmodial. Dalam siklus hidupnya, terdapat fase makan yang merupakan suatu masa ameboid yang disebut plasmodium. Plasmodium merupakan suatu masa sitoplasma yang mengandung banyak nukleus yang tidak dibatasi oleh dinding yang kuat. Plasmodium menelan partikel makanan melalui fagositosis, sambil bergerak dengan cara menjulurkan pseudopodianya di atas substrat atau gerakan ameboid. Selama kondisi lingkungan baik, Plasmodium melanjutkan masa vegetatifnya atau masa sel bertambah dan pembelahan inti terus-menerus. Jika habitatnya mulai kering atau tidak ada makanan yang tersisa, Plasmodium akan berhenti tumbuh dan berdiferensiasi membentuk badan buah atau fruiting bodies yang strukturnya sangat kompleks. Badan buah membentuk spora berinti satu yang diselubungi dinding sel. Spora terbentuk dari inti Plasmodium yang masing-masing memisahkan diri ke dalam bagian yang dibatasi dinding sel. Spora yang terlepas dari badan buah akan berkecambah dan membentuk sel haploid yang aktif ketika kondisi telah menguntungkan. Sel-sel haploid ini dapat berupa sel-sel amuba atau sel-sel berflagela. Kedua bentuk sel tersebut dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sel-sel ini akan menyatu dengan pasangan sejenis, flagellata dengan flagellata, dan amuba dengan amuba, untuk membentuk zigot diploid. Nukleus dalam zigot akan mengalami pembelahan secara mitosis berulang-ulang dan akhirnya membentuk plasmodium kembali. Selanjutnya, Acrasiomycota atau jamur lendir seluler. Jamur lendir seluler pada dasarnya lebih mirip dengan protozoa uniseluler. Contoh jamur lendir seluler adalah Dictyostelium discoideum. Banyak ditemukan di tempat yang lembab. Hampir seluruhnya bersifat heterotrof atau fagosit
dan fase makannya berupa sel-sel soliter individual atau ameboid. Perhatikan siklus hidup jamur lendir seluler berikut. Dalam fase seksual siklus hidupnya, terdapat fase makan yang terdiri atas sel-sel soliter yang berfungsi secara individual. Sel-sel soliter tersebut disebut sel-sel ameboid. Pada saat persediaan makanan habis, sel-sel ameboid akan bergabung satu sama lain membentuk suatu agregat yang berfungsi sebagai suatu unit. Namun, setiap sel jamur lendir seluler yang bergabung tersebut tetap mempertahankan identitasnya dan tetap dipisahkan oleh membran. Agregat tersebut dapat berpindah atau bermigrasi untuk sementara waktu. Setelah menetap, agregat tersebut akan berdiferensiasi membentuk tubuh buah yang bertangkai. Ketika tubuh buah tersebut terbentuk, beberapa sel mengering dan membentuk suatu batang penyokong. Sedangkan sel-sel yang lain terus merayap di atas sel yang kering, menumpuk, lalu berubah menjadi spora. Dengan demikian terbentuklah sekumpulan spora yang resisten pada ujung tubuh buah. Setelah lingkungannya menguntungkan, spora akan dilepaskan dan sel-sel ameboid akan keluar dari spora tersebut dan terulang kembali fase makan. Dalam fase seksual, sepasang ameboid menyatu membentuk zigot yang merupakan satu-satunya tahapan diploid dalam siklus hidupnya. Zigot akan berkembang menjadi sel raksasa dengan mengonsumsi amoeba haploid di sekitarnya. Sel raksasa tersebut dikelilingi oleh suatu dinding yang resisten atau disebut sista. Sel raksasa yang dibungkus sista akan mengalami pembelahan secara meiosis yang diikuti oleh beberapa pembelahan mitosis. Ketika sista pecah, amoeba haploid baru akan dilepas. Amoeba tersebut akan memakan bakteri dan akhirnya membentuk suatu agregat seperti sel ameboid yang dihasilkan dari reproduksi aseksual. Selanjutnya adalah Oomycota atau jamur air. Jamur air ini memiliki flagela sehingga dapat bergerak. Sebagian besar jamur air hidup bebas dan mendapatkan makanan dari sisa-sisa tumbuhan di kolam, danau, dan aliran air. Seluruh jamur air ini bersifat heterotrof. Terdapat fase zoospora dan oospora. Perhatikan siklus hidup jamur air berikut. Jamur air dapat melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual. Dalam fase seksual, ujung hifa senositik akan membentuk zoosporangia berbentuk tabung. Setiap zoosporangia tersebut menghasilkan sekitar 30 zoospora berflagel. Zoospora yang terbungkus oleh sista jatuh pada suatu substrat dan mengalami germinasi atau perkecambahan. Tumbuh menjadi badan hifa senositik berumbai. Beberapa hari kemudian, organisme tersebut mulai membentuk struktur seksual. Melalui pembelahan meiosis, akan dihasilkan sel telur atau oogonium. Pada cabang yang berbeda dari individu yang sama atau berbeda, terjadi juga pembelahan meiosis yang menghasilkan sel sperma haploid yang terdapat pada hifa anteridial. Hifa tersebut tumbuh seperti kait dan memasukkan nukleusnya melalui tabung fertilisasi yang menuju sel telur. Zigot yang dihasilkan, oospora, dapat membentuk dinding yang resisten, tetapi juga terlindungi di dalam dinding oogonia. Dengan demikian, zigot tersebut dapat bertahan pada kondisi yang tidak menguntungkan seperti udara dingin dan kekeringan. Setelah kondisi lingkungannya menguntungkan, dinding oogonia akan pecah dan zigot mengalami germinasi atau perkecambahan, serta membentuk hifa pendek yang pada ujungnya terdapat zoosporangia. Selain mendapatkan makanan dari sisa-sisa tumbuhan di kolam, danau, dan aliran air, beberapa di antaranya hidup di dalam jaringan mati pada tumbuhan. Namun ada juga yang bersifat parasit pada organisme perairan, misalnya Saprolegnia.
Jamur air yang bersifat parasit mengambil makanan dari inangnya dengan cara memasukkan hifa ke dalam jaringan inang, mengeluarkan enzim pencernaan, kemudian mengisap larutan hasil pencernaan. Tubuh jamur air terdiri atas hifa yang tidak bersepta atau sinusitik dan memiliki dinding sel dari selulosa. Sementara itu, dinding sel pada jamur sejati terbuat dari polisakarida lain, yaitu kitin dan tidak memiliki flagel. Inilah alasan yang digunakan sehingga jamur air tidak dikelompokkan dalam kingdom fungi. Peranan protista mirip jamur bagi kehidupan. Sebagian besar protista menyerupai jamur yang hidup bebas, berperan sebagai dekomposer dalam suatu ekosistem. Adapun contoh protista yang menyerupai jamur yang hidup sebagai parasit adalah sebagai berikut. Phytophthora sering menyerang tanaman budidaya. Contohnya Phytophthora capsicum yang menyerang tanaman buah-buahan dari famili Cucurbitaceae, contohnya mentimun dan labu. Phytophthora cinnamomi mengakibatkan busuk akar pada tanaman kayu manis. Phytophthora fragariae mengakibatkan busuk akar pada tanaman stroberi. Phytophthora palmifera mengakibatkan busuk buah pada kelapa dan pinang. Phytophthora infestans mengakibatkan penyakit busuk pada tanaman kentang. Dan masih banyak jenis Phytophthora lainnya. Saprolegnia parasitica yang menempel pada organisme yang hidup di air. Misalnya pada ikan-ikan berikut. Plasmophora viticola, parasit pada buah anggur, seperti yang tampak pada daun dan buah anggur berikut. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video bagian selanjutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.